Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Breaking News SMK NW Anjani, media belajar dan kreativitas siswa SMK NW Anjani. Dalam rangka persiapan pelaksanaan peringatan dan perayaan Hultah ke-87 Madrasah NWDI di Anjani, hari ini dilaksanakan kegiatan pembuatan tetaring Hultah yang berlokasi di lapangan Santri Pompes Zainuddin NW Anjani. Kegiatan ini diikuti oleh semua pengurus organisasi, badan otonom, dan lembaga NW 10 Lombok. Telah tiba saatnya Hultah NWDI dan Jaya. Dalam rangka persiapan pelaksanaan perayaan Hultah ke-87 Madrasah NWDI yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2022 yang akan datang, seperti biasa diawali dengan pembuatan tetaring Hultah yang berlokasi di lapangan Santri Pompes Zainuddin NW Anjani seluas 3 hektar. Lapangan ini nanti dijadikan sebagai lokasi pengajian akbar, puncak peringatan Hultah ke-87 Madrasah NWDI. Pembuatan tetaring dilaksanakan pada hari Ahad 7 Agustus 2022 yang berlangsung selama 4 jam dari pagi hari dan selesai sebelum waktu zuhur. Kegiatan pembuatan tetaring ini diikuti oleh segenap organisasi NW 10 Lombok. Masing-masing pengurus cabang mendapat jatah sesuai dengan yang sudah dijatahkan oleh panitia. Yang tiada terhingga serta dengan kesucian jiwa. Koordinator pembuatan tetaring, Tuan Guru Haji Muzayin Sobri Ausalati Kiha MPDI, yang juga Ketua PDNW Lotim menyampaikan bahwa pembuatan tetaring merupakan persiapan awal dalam perayaan Hultah ke-87 Madrasah NWDI. Dan salah satu hikmah dalam pembuatan tetaring ini untuk memotivasi jamaah dalam beramal jariyah dan meningkatkan silaturahmi jamaah Nahdlatul Wathon. Ya, jadi saya sebagai koordinator, sebagai panitia pembuatan tetaring untuk Hultah NWDI yang ke-80 yang tepatnya nanti pada 21 Agustus. Persiapan pertama yang kami lakukan adalah untuk pembuatan tetaring yang kami libatkan adalah hanya 2 pengurus daerah. Hanya 2 kabupaten, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Pembuatan tetaring ini didominasi oleh Lombok Timur yang terdiri dari 21 kecamatan, 21 cabang yang bekerja sama dengan Markas Hizbullah, dengan pemuda. Nah, sementara yang Lombok Tengah ya hanya kami berikan untuk sayap kanan dan kiri untuk panggung utama. Inilah upaya, inilah usaha yang pertama sebagai persiapan kami untuk menyambut Hultah NWDI yang ke-87 adalah masalah tetaring dulu. Itu aja. Kami tanggung jawabnya hanya tetaring. Pembagiannya sudah dari dulu sudah ada gambarannya, denah-denahnya. Kita sudah buatkan denah-denah masing-masing sehingga dari semua kecamatan yang ada mereka tidak bingung. Mereka sudah tahu. Kita buatkan denah dan kita kirim melalui WA group masing-masing agar mereka tahu di mana mereka kerja. Dan mereka alhamdulillah dari hari Jumat sudah membawa materialnya masing-masing, baik yang dari Lombok Tengah, lebih-lebih yang dari Lombok Timur, sehingga alhamdulillah hari Jumat kemarin sudah rampung semua materialnya. Hari ini hari Ahad hanya mereka sekedar pemasangan saja. Dan alhamdulillah dari jam 7.15 tadi saya sebagai panitia atau koordinator pembuatan tetaring sudah membuka bersama para jamaah tadi dengan baca salat Nahdlatain, Al-Fatihah untuk permulaan pemasangan tetaring pada pagi hari ini. Kenapa tidak pakai tera begitu? Iya, begitu. Ya, pertama adalah karena istilahnya kita mengajak para jamaah untuk apa? Untuk berinvestasi akhirat. Ampel-ampel ini, kelapa-kelapanya, kelansahnya kan yang menanam dulu adalah datuk moyangnya sendiri, ya. Nah, itu kita ingin libatkan. Padahal efektifnya tidak apa-apa kita pakai terop, tapi investasi akhirat lah yang lebih kita utamakan.
Agar apa? Agar mereka para leluhur datuk moyang kita yang sudah menanam ampel, yang sudah menanam bambu, yang sudah menanam kelapa, agar menikmati dari apa? Dari apa yang pernah mereka perbuat dulu. Ya, jadi istilahnya bersedekah juga lah ini, ajang silaturahmi juga, ajang istilahnya kebersamaan seperti ini luar biasa untuk merajut rasa tali kasih sayang kebersamaan seperti ini luar biasa. Itu mungkin di antara filsafat yang kami ketahui ya dari Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh selalu pakai ampel. Ya, kalau secara agamanya adalah itulah salah satu cara untuk investasi akhirat, mengingat dari orang tua kita, leluhur kita yang sudah mewarisi kepada keturunannya, apakah ampelnya, apakah kelapanya dan seterusnya. Harus selesai pagi ini. Biasanya pembuatan tetaring itu antara 1 jam, paling cepat 1 jam, paling lambat sekitar 3 jam. Jadi itu bahasa kerennya, tidak sampai hari-hari kan, sampai 1 hari. Jadi sejarah selama ini pembuatan tetaring itu alhamdulillah tidak pernah sampai setengah hari. Pernah terjadi di Pancor di Hultah berapa? Hanya 1 jam kita buat tetaring. Ya luar biasa itu karena antusiasnya jamaah. Ya kalau jamaahnya keadaan seperti ini ya paling standar 3 jam lah. Tidak akan sampai 4-5 jam, tidak akan sampai. Lebih-lebih kayak gini kan kita pakai tiang besi sekarang. Kan tiangnya sudah kita tancap hari Sabtu kemarin. Jadi sehingga ya insya Allah sampai 3 jam lah standarnya, tidak sampai setengah hari. Harapan kami sebagai panitia tetaring tentu agar jamaah-jamaah ini jangan tetaringnya saja yang datang, jangan ampelnya yang datang kan, jangan amalnya, jangan hanya uangnya yang dikirim ke Anjani, tapi orangnya juga. Silahkan ajak keluarga, tetangganya. Lebih-lebih sudah inilah bisa dikatakan perdana setelah Covid kan begitu. Tapi kami yakin insya Allah antusias jamaah luar biasa, insya Allah luar biasa dan akan membeludak nantinya. Dari itulah mungkin kami dari panitia tetaring nanti bagaimana cara dan upaya untuk menyiapkan lokasi-lokasi yang tertentu agar ada tempatnya berjamaah ini untuk berteduh. Lagi sekali harapan kami kepada jamaah warga NW, warga Nahdlatul Wathon, murid setiap pengiring Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh, silahkan kami mohon kehadiran kerauhan pelungguh-pelungguh sami untuk kita menyambung kebarokahan dengan guru besar kita Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh. Kalau bukan kita lagi, siapa lagi yang akan meneruskan ini? Hultah NWDI kita ini yang mensiarkannya. Begitu. Itulah harapan kami. Alhamdulillah ini merupakan apresiasi yang luar biasa pada Kepala Desa Anjani. Mudah-mudahan ini sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah lah kalau bahasa keren Al-Qur'annya. Mudahan menjadi panutan kepada kepala desa yang lain. Ya harus seperti itu memang, karena yang ditempati adalah Desa Anjani, ya harus kepala desanya jadi toladan bagi kepala desa yang lain untuk fastabiqul khairatnya. Begitulah. Sekali lagi atas nama panitia tetaring tentunya mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas partisipasi dari Kepala Desa Anjani beserta semua jajaran, kawilnya, RT-nya, warganya dia libatkan. Tentu ini luar biasa bagi Desa Anjani. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga dengan limpah kurnianya NWD tidak iman abada, NWD tidak iman abada. Lebih lanjut, Tuan Guru Haji Ihsan Safar Kiha MAP selaku Sekretaris Panitia Hultah ke-87 Madrasah NWDI menegaskan bahwa pembuatan tetaring adalah rangkaian awal dari persiapan perayaan Hultah yang akan diikuti oleh kegiatan lainnya, seperti kegiatan perlombaan, seminar ke-NW-an, pawai sepeda motor, dan pawai alegoris Hultah Madrasah NWDI. Dalam rangka memeriahkan Hultah ke-87 Madrasah NWDI hingga perayaan Hari Puncak Pengajian Akbar Hultah Madrasah NWDI ke-87 pada tanggal 21 Agustus 2022 yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini kita sudah memulai proses kegiatan persiapan untuk memeriahkan
acara puncak Hultah Madrasah NWDI ke-87 di Pusat Kegiatan Organisasi di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur. Persiapan yang sudah kita lakukan pada hari Jumat yang lalu, kita sudah rapat perdana untuk mempersiapkan segala yang terkait dengan persiapan kegiatan Hultah NWDI. Kemudian sudah kita tindak lanjuti, hari ini sudah berjalan proses persiapan awal untuk kegiatan Hultah ini dengan membangun tetaring seluas 2 hektar lebih ini, dan insya Allah hari ini sampai zuhur insya Allah selesai semua. Kemudian persiapan dari persiapan oleh panitia juga, kegiatan yang berbentuk administrasi sedang berjalan. Nanti sore juga akan kita lanjut rapat panitia. Selesai pembuatan taring akan kita lanjutkan dengan rapat persiapan koordinasi seluruh panitia Hultah ke-87 pada tahun ini. Kemudian tamu-tamu yang akan diundang yang sudah pasti akan hadir di tengah-tengah kita, dari Makkah Al-Mukarramah ada 4 ulama besar dan 2 orang didamping oleh keluarga, sehingga tamu dari Makkah Al-Mukarramah berjumlah 6 orang. Beliau akan diterima dan akomodasinya bertempat 1 orang bersama keluarga di Gedem atau di rumah Al-Mukarram Hamzan Wadi 2, sedangkan sisanya akan dipusatkan pada Wisma Hamzan Wadi di sebelah barat Ma'had Darul Quran wal Hadis. Kemudian tamu yang dari pusat sudah diundang semua, tetapi yang akan hadir kita belum dapat jawaban pasti siapa-siapa yang akan bisa hadir, apakah secara virtual ataupun secara offline. Kita menunggu jawaban dari beliau karena masih situasi COVID yang seperti ini masih juga dikhawatirkan, sehingga banyak tamu-tamu pusat yang ingin hadir secara langsung tetapi kondisi, makanya kita mengundang semua tetapi menunggu jawaban pasti dari beliau-beliau dari pusat belum jelas. Kemudian untuk akomodasi jamaah Nahdien Nahdiyat, pengurus wilayah yang dari seluruh Indonesia juga akan dipersiapkan di pusat Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon beserta penginapan santri-santriwati dan para asatiz, ustazatnya, pembimbingnya yang akan ikut pawai pada hari Sabtu, yang akan digelar pawai sepeda motor pada hari Jumat sore, kemudian pawai alegoris pada hari Sabtu sore, kemudian hari H pengajian puncak Hultahnya nanti pada hari Ahad. Nah, itulah yang akan kita persiapkan mulai hari ini. Sudah mulai hari ini mulai pendaftaran pawai. Mudah-mudahan sukses semua dalam rangka kita menampakkan rasa syukur kita sebagai wahana kita untuk melaksanakan silaturahmi nasional, muktamar nasional, pengajian nasional untuk Nahdlatul Wathon yang akan kita harapkan mendapatkan keberkahan yang banyak. Harapan kita semua mudah-mudahan para alumni, mutaharrijin, mutaharrijat, pencinta, warga muslimin muslimat, khususnya keluarga besar Nahdlatul Wathon, mudah-mudahan semua berkesempatan dan menyempatkan diri untuk ikut mengambil bagian dalam mengambil panen pahala besar, baik dalam menghadiri pengajian maupun mudah-mudahan juga sukses amal jariah, karena kita tujukan untuk Hultah ini di samping pengajian sukses, jamaah rame, mudah-mudahan juga amal jariah juga sukses untuk menyelesaikan seluruh pembangunan pondok pesantren pusat di Anjani ini. Hamzan Wadi pencipta, Hamzan Wadi pembina, putra semarang semangat baja. Jamaah Nahdlatul Wathon Lombok Tengah yang dalam kegiatan ini dikoordinatori oleh perwakilan pengurus daerah Nahdlatul Wathon Lombok Tengah
Tuan Guru Haji Lalu Abdurrahman Athar juga tidak kalah antusias dan semangat dengan jamaah lainnya yang mendapatkan lokasi pembuatan tetaring di sebelah kanan panggung utama acara hultah. Selain itu, pemerintah Desa Anjani beserta jajarannya juga mengambil bagian turut serta berpartisipasi pada pembuatan tetaring hari ini dan siap turut serta mensukseskan acara peringatan hultah ke-87 Madrasah NWDI di Desa Anjani. Alhamdulillah, setelah DPNW mengumumkan acara hultah yang akan dilaksanakan pada tanggal itu kan, alhamdulillah semua jamaah merasa sangat antusias karena selama ini bagaimana kita ketahui hultah terkendala karena pandemi yang 7 tahun berlalu dari tahun 2019 sampai saat ini, alhamdulillah. Dan untuk pembuatan tren ini juga sebagaimana kita saksikan, cuma karena kondisi lombok tengah mungkin ya belum semuanya bisa hadir di sini, kan masih ada sebagian di perjalanan. Jadi menurut pantauan kami selama ini alhamdulillah dari semua kecamatan, walaupun bahkan kekuatan pelai barat daya mungkin yang agak minim, kita di sana alhamdulillah bisa hadir di saat ini untuk ikut serta dalam melaksanakan pembuatan tetaring demi sukseskan acara hultah yang kita hajatkan. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dan tradisional ya, mendapat barokah dari kita dan kita termiring lebih sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said, Kades Anjani. Kami pada hari ini mulai dari tadi malam kami mengadakan rapat dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua lembaga yang ada di Desa Anjani untuk kita sama-sama memeriahkan atau membuat tetaring ya. Kami sangat bersyukur dari pemerintah desa, semua lembaga hadir, Bapak Kadus, Bapak staf desa, tokoh agama, tokoh masyarakat semua hadir dalam pembuatan tetaring pada hari ini. Kami merasa bangga sebagai pimpinan di Desa Anjani ini, merasa bangga dan mengapresiasi seluruh warga NWDI yang berada di wilayah Anjani ini sangat antusias dalam memeriahkan ataupun pembuatan tetaring pada hari ini ya. Yang tercinta dengan syukur yang tiada terhingga serta dengan kesucian jiwa, dengan syukur yang tiada terhingga serta dengan kesucian jiwa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube SMK NW Anjani.